Ya, tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga siap mengikuti langkah Saka dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bagaimana peluang para terpidana untuk bisa melepas jeratan hukum yang sudah dijatuhkan melalui PK? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Bapak Akhyar Salmi. Selamat malam, Pak Akhyar. Selamat malam Samuel, selamat malam penonton Sindo seluruh Indonesia. Baik, Pak Akhyar, bagaimana Anda melihat perjalanan kasus ini terutama ketika para terpidana dan juga mungkin sudah mantan terpidana Saka mengajukan PK? Ini adalah perjalanan yang berliku bagi mereka yang merasa dirinya tidak bersalah. Jalan berliku itu adalah untuk mencari menggapai keadilan. Nah, oleh karena itu tentu semua pihak harus menghargai itu. Karena tujuan dari hukum kita adalah untuk mewujudkan keadilan itu yang tertinggi. Jadi setiap orang yang ingin mewujudkan keadilan yang menimpa diri dia harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya sesuai dengan sarana yang disediakan oleh hukum kita. Dalam hal ini adalah KUHP, yaitu tentang peninjauan kembali. Tinggal permasalahannya, apakah nanti mereka mempunyai bukti-bukti yang kuat tidak? Ada novum yang barukah? Jika ditemukan di saat tahun 2016 dulu, terungkap di dalam persidangan, mereka tidak akan dihukum. Nah, itu syarat yang pertama, ada untuk novum. Yang kedua, alasan yang keduanya adalah apakah ada putusan pengadilan yang dahulu itu satu sama lain di dalam putusannya itu bertentangan. Yang ketiga, apakah ditemukan di dalam putusan yang lama yang tahun 2016 yang ingkrah sudah setelah diputus oleh Mahkamah Agung 2017 itu ada nggak kekhilafan atau kekeliruan hukum yang dilakukan oleh majelis yang memeriksa ketika itu. Ada tiga hal ini dasar bagi seseorang yang boleh mengajukan PK yang diatur dalam pasal 263 KUHP kita. Nah, ini kan tadi kalau kita dengar bahwa mereka mempunyai tiga novum. Jadi alat bukti, novum itu adalah alat bukti yang baru. Alat bukti itu yang di dalam PK ini adalah juga sama dengan alat bukti yang ada di dalam KUHP ketika tahap pertama dahulu disidangkan, yaitu yang diatur oleh pasal 184 KUHP kita. Yang pertama adalah saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi 5 ini. Yang manakah yang 3 di antara yang 5 itu atau hanya 3 saksi? Kalau saya memperkirakan tentu bukan 3 saksi. Kalau saksi itu hanya 1 alat bukti berarti yang ada di sana. Oke, tapi terkait dengan adu kesaksian ini dan mungkin karena kan sampai saat ini yang masih diadu adalah kesaksian dari masing-masing pihak seperti itu, Pak Akhyar. Tapi siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Lalu apakah hal ini apakah memang ini yang memang harus dilalui atau tidak adil bagi korban sendiri seperti itu? Bagaimana Pak Akhyar melihatnya? Nah, kalau korban kan sudah diwakili oleh jaksa. Ya. Apakah jaksa mempunyai alat bukti juga? Tidak. Tapi yang pasti jaksa tentu akan membuat kontra memori peninjauan kembali. Posisi jaksa pada umumnya kalau dalam PK itu adalah akan membantah. Ya. Karena dia akan mempertahankan putusan yang sudah berkekuatan tetap atau inkrah itu. Nah, kalau mereka mempunyai juga alat bukti, dia juga boleh mengajukan itu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Oke. Juga nanti pihak yang korban itu yang penting kan ditemukan. Ini endingnya nanti apakah meninggalnya Vina dan Eki itu karena kecelakaan atau karena pembunuhan. Dan ditambah dengan ada ruda paksa nggak di situ. Itulah yang akan dibuktikan dulu. Nah, kalau memang ternyata ini misalnya dia adalah kecelakaan, kalau berhasil mereka mengatakan ini kecelakaan, tentu semua orang yang telah dihukum itu tidak akan dikenai hukuman. Karena dia kecelakaan itu adalah yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah orang yang membawa kendaraan. Nah, karena dikena nanti kalau ada meninggal itu karena kelalaian pasal 300
59 kalau di KUHP-nya, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas juga ada diatur di situ. Karena kelalaian kecelakaan terjadi, dia yang bertanggung jawab. Ya, ya. Jadi bukan yang lain. Nah, kalau dalam pembunuhan, tentu kan ada pihak yang membunuh. Pihak yang membunuh inilah yang harus bertanggung jawab. Nah, sekarang siapa pihaknya? Dahulu kan ditemukan ada 11. 8 udah dipidana. Ya. Ternyata yang 8 ini mengatakan bukan dia yang melakukan. Karena ada hal-hal yang menurut mereka di saat itu suasananya mereka nggak bisa mengelakkan, kira-kira begitu gambaran umumnya. Betul, ya. Nah, benar nggak dalil mereka itu bahwa ketika itu memang katakan dalam hal ini Rivaldi ya? Iya, betul. Dalam kasus di antara lain tadi, apakah di mana Rivaldi di saat itu namanya berbeda dengan Andika? Ya. Nah, ini kan menarik untuk diinikan nanti. Kalau memang namanya berbeda, tentu kan ada salah orang. Oke. Salah, ada kesalahan orang terdapat kesalahan. Error in persona, salah orang, tentu kan bukan itu Rivaldinya. Ya. Nah, ini ada peluang kalau memang bisa itu dibuktikan. Ya. Tapi Pak Akyar sendiri tahu ada punya ini nggak sih mungkin punya asumsi atau mungkin praduga-praduga gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hal ini, karena pihak kepolisian pun mungkin irit berbicara, terlebih setelah kasus Peggy Setiawan yang akhirnya terbukti dia salah tangkap ini. Pak Akyar sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sebenarnya ada yang ditutupi dalam kejadian ini atau bagaimana? Kan di dalam hukum nggak boleh kita berpraduga. Ya. Presumption of innocence nggak boleh kita berpraduga ini ada yang ditutupin atau tidak. Kadang-kadang ada hal yang belum dibuka oleh pihak yang berperkara. Itu adalah suatu strategi. Pada saatnya nanti mereka akan buka. Oke. Karena dari jauh-jauh hari kalau dia buka, lawan akan merubah strategi lagi. Karena di dalam persidangan itu ada juga, Bung Samuel, itu ada strategi-strategi juga. Nggak bisa kita polos-polos saja juga. Jadi pada akhirnya kapan kita keluarkan, ibaratnya kalau orang main kartu, kapan kartu truk itu dikeluarkan. Nah, itu dilihat timingnya nanti. Di situ ada juga ibarat main catur juga. Langkah pertama apa, tujuannya apa, lawan langkah kemana, bagaimana nanti. Kan tujuannya pasti orang yang itu adalah bagaimana sih keadilan. Baik. Keadilan tentu semua pihak merasakan mereka benar kan. Ya, betul. Kalau itu betul. Pihak kepolisian juga merasa benar, pihak para yang berdelapan itu juga mereka merasa benar. Nah, kebenaran itu diuji, yang diberikan oleh hakim lah nanti, itulah yang kebenaran secara hukum. Ya, betul. Oke, Pak Akyar, seberapa besar menurut Pak Akyar PK ini akan dikabulkan? Terlebih PK dari Saka dan mungkin pengajuan yang akan diadukan oleh Rivaldi juga. Tentu kalau kita lihat ya, saya nggak mau dulu mengatakan itu nanti mendahului putusan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang keyakinan dari penasihat hukum, tentu kan kalau nggak yakin mereka nggak akan menempuh PK. Nggak mungkin kalau dia nggak ngelihat peluang, biasanya mereka tidak akan mengajukan. Tidak akan mengajukan PK itu mereka. Jadi tentu mereka semua yang mengajukan PK dibahas oleh pengacaranya, tentu ada peluang itu, walaupun sekecil apapun, pasti mereka melihat peluang itu. Nah, apakah peluangan yang mereka lihat itu nanti akan terwujud? Kita bersabar untuk menunggunya nanti setelah diketok oleh Hakim Agung di sidang PK ini. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini, Pak Akyar. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Salam sehat, Pak Akyar. Sama-sama. Terima kasih, Bung Samuel.